Kembali lagi bersama gue Anggi Sugiarto di Japis TV. Nah, video kali ini gue pengen ngasih tahu kalian bagaimana caranya merekam suara dengan kecil kan barangnya kan? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Tuh, barangnya kecil. Namanya adalah splitter. Gue pengen ngasih tahu kalian gimana caranya ngerekam audio dengan mikrofon dengan splitter ini. Nah, sebelum kita ngetes gimana suaranya, gue pengen kasih tau dulu nih, splitter ini fungsinya untuk apa sih? Jadi kalau misalnya kalian punya laptop kayak gue nih, atau handphone kalian ada colokan kayak earphone gitu lah ya kan, kalian bisa nyolokin ke situ, nanti kalian bisa ngedengar suara dari handphone kalian. Nah, fungsinya ini apa? Kalau misalnya kalian colokin mikrofon kondenser langsung ke handphone kalian atau ke laptop kalian yang nggak punya input jack audio, mereka nggak akan bisa ngerekam suara kalian karena nggak ada inputnya. Kalau misalnya kalian nyolokinnya ke jack headphone, itu kan buat output. Fungsinya ini untuk memecah audio input dan juga output kalian. Jadi nanti kalian bisa colok ini, colok ke port jack kalian, port jack 3.5. Nanti di sini ada mikrofon, ada lambang mikrofon sama lambang headphone. Lambang mikrofon ini artinya untuk inputnya. Jadi kalau misalnya kalian pengen rekam suara, kalian colokin mikrofonnya ke lambang mikrofonnya, jangan ke headphone karena kan headphone untuk output. Jadi untuk mecah output dan inputnya gitu. Langsung aja yuk kita tes gimana kualitas dari si jack splitter ini. Fungsinya hampir sama dengan ini sound card sebenarnya, V8, XOX, Scarlett kayak gitu-gitu. Cuma bedanya ini jauh lebih simple dan ini tuh jauh lebih efisien menurut gua. Lebih efisien karena bisa dibawa kemana-mana. Jadi kalau misalnya kalian pengen bikin konten di luar dengan mikrofon kondenser kalian tinggal pakai HP ngerekam, terus colokin ini ke HP kalian, terus colokin mikrofonnya ke sini gitu. Itu bisa jauh lebih simple dengan ini gitu. Dibandingkan kalian harus bawa-bawa sound card kayak gitu-gitulah, dibandingkan kalian harus bawa-bawa itu. Nah, kali ini gue pengen ngasih tahu kalian kualitas suara dari si splitter ini kalau misalnya dicolokin ke BM800. Jadi gue udah siapin di sini BM800. Ini nanti gue akan colokin ke laptop gue. Yang pertama ke laptop gue, terus kita colokin ke BM800. Ntar yang kedua gue akan tes juga di handphone gue kayak gimana. Jadi kalau misalnya udah dari laptop, nanti kita colokin di handphone juga. Kita colokin dulu yang di laptop kayak gimana suaranya. Nih, kita tinggal colok ke bagian headphone. Terus kita colokin headphone mungkin di bagian headphonenya. Terus kita colokin SLR di BM800 ini. Ini kan ujungnya udah jack 3.5 nih. Jadi bisa langsung kalian colokin naik ke situ. Jadi dicolokin ke bagian yang mikrofon. Jadi jangan salah ya, jangan di bagian headphone-nya, di bagian mikrofon. Nah, setelah kita pasang begini, udah pasang nih, nanti kalian buka Adobe Audition. Kebetulan gue di sini cuma ada Adobe Audition. Setelah terbuka Adobe Audition-nya, kalian bisa masuk ke Edit, Preference, Audio Hardware. Kalian masuk dulu ke sini. Ini bakalan pilihannya cuma speaker atau input dari kalian aja. Jadi ini udah ada inputnya, udah ada speakernya, kita okein aja. Terus kita bikin mungkin di sini multi track, terus kita browse, kita mau taruh di mana? Kita taruh kita misalnya select di sini. Terus kita bikin misalnya tes BM800 gitu. Terus kita oke. Nah, itu udah ke save. Nah, kalau misalnya pengen ngecek ini udah kesamu apa belum, kalau misalnya di Adobe Audition kayak kemarin di V8, kita pencet dulu nih, ada tulisan R di sini nih, M, S sama R. Kalau M ini artinya mute, S ini artinya solo, di R ini artinya record. Jadi kalau misalnya kalian pengen nge-mute bisa di solo, maksudnya cuma track ini doang yang nyala tapi track lain mati gitu. Terus kalau misalnya R ini kalian ngerekam. Kita lihat nih, R udah nyala. Terus kita ketok-ketok.
Wave-nya udah nyala di situ. Gitu, wave-nya udah nyala. Tinggal kita record. Jadi kalau misalnya pengen record, kalian ke bawah, ini ada buletan warna merah di sini. Bisa kalian record dari sini, gitu. Ini terlalu gede nih kayaknya nih suaranya nih. Suaranya terlalu gede, kita kecilin coba. Kecilinnya gimana caranya? Aduh. Salah. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini nih suara gue nih ini masih pakai clip on gue ya, masih pakai clip on gue. Ini tuh suaranya kayak langsung ke merah. Idealnya nggak boleh sampai merah. Gimana cara audionya ini nggak sampai ke merah? Karena kan kita nggak bisa ngatur nggak bisa ngatur volumenya di outputnya, di eksternalnya nggak bisa nih. Kita masuk ke sini nih. Ini ada di bawah ini ada speaker. Kita klik kanan, ada recording device. Kita klik. Kita masuk ke mikrofon. Mikrofon klik kanan, ke properties. Terus kita masuk ke level. Level ini mikrofon nanti kita bisa ubah nih. Mikrofon ini kita rubah levelnya ke misalnya ke cek 12, cek 12, cek 12 misalnya 20. 20 nih nggak nyampe merah tuh. Kalau misalnya kalian lihat nggak nyampe merah. Kalau misalnya sampai 100, wah sampai merah tuh. Tapi ini ntar kalau misalnya kita turunin sampai 20 atau 25 mungkin cek 12, cek 12, cek 12 nggak nyampe merah. Ini belum pakai mikrofon BM800 ya, masih pakai clip on gua akan oke di sini dulu untuk biar nggak sampai deng banget gitu, nggak nyampe pecah nantinya suaranya. Kita oke. Nah, bagusnya adalah kalau misalnya kalian nge-recordnya lewat laptop masih bisa dirubah-rubah. Tapi kalau di HP udah gitu aja, kalian nge-recordnya nggak bisa dirubah-rubah lagi tuh. Gimana cara ngerubah volume dari mikrofonnya apa segala macem. Repotnya kalau misalnya di handphone kayak gitu, tapi kalau di laptop masih bisa. Oke, udah kayak gitu, kita langsung record aja coba nih ya, gimana suaranya. Gue nggak bisa ngontrol. Nah, kelemahannya adalah kalau di pakai splitter ini kita nggak bisa kontrol. Kita cuma bisa kontrol setelah rekamannya. Jadi kalau misalnya kalian sambil rekam, kalian sambil nyanyi gitu nggak bisa didengar di headphone. Kita cuma bisa ngedengar setelah direkam. Begitu. Jadi gue nggak bisa ngontrol dari sekarang. Gue cuma bisa ngeliat nanti pas di editing. Jadi kalian nilai nih gimana kualitas dari kalau misalnya BM800 ini dicolokin ke splitter gitu. Kita langsung rekam ya. 1, 2, 3. Nah, gue akan langsung switch ke BM800 nih. Dengerin ini clip on gue 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gue akan switch ke BM800. 1, 2, 3. Cek 1. Cek 1, 2. Cek 1, 2. Kedengeran? Kira-kira begitu kualitasnya. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2. Kedengeran? Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Kedengeran? Kira-kira begitu kualitas dari BM800 kalau misalnya kalian colokin ke splitter terus kalian colokin ke Adobe Audition yang ada di laptop kalian atau di PC kalian. Nah, kalau misalnya nanti kalian mungkin gak punya PC, gak punya laptop, terus gimana caranya? Bisa, tenang aja. Caranya kalian colokin splitternya itu ke handphone kalian. Kayak tadi gua kasih tahu, di handphone nanti bisa juga direkam. Simpelnya adalah di handphone kalian nggak perlu lagi setting-setting apa-apa segala macam. Kalian tinggal colok, abis itu langsung direkam. Bisa langsung gitu kalau di handphone. Setahu gue sih gitu ya. Setahu gue nggak ada settingan-settingannya lagi kalau di handphone. Paketan-paketan ini ada nggak di Japi Store? Tenang aja, ada. Paketan-paketan kayak gini tuh ada. Justru ini adalah salah satu paket yang gue sarankan untuk kalian kalau misalnya kalian masih pemula. Dan paketan kayak gini tuh nggak mahal. Kayak misalnya BM800 ini cuma dengan splitter terus dikasih stand kecil itu nggak mahal gitu. Gue langsung ke clip on gue dulu ya. 1, 2, 3. Nah, kira-kira kayak gitu kalau misalnya suaranya diambil lewat laptop. Nah, gue pengen sih tahu nih gimana kalau misalnya suaranya diambil lewat handphone. Mungkin kalau di handphone gue nggak akan kasih gimana screen recordernya ya, karena terlalu ribet juga kalau misalnya di HP. Cuma gue akan kasih tahu gimana suaranya kalau misalnya lewat HP. Jadi gue akan lepas dulu, gue akan pause. Oke, gue lepas dulu dari laptop. Habis itu gue akan colokin si splitter ini ke handphone gue. Setelah saya pikir-pikir, sepertinya memang harus di
share screen ya. Jadi kita screen record dulu. Nah, kali ini gue udah pasangin nih splitternya sama mikrofonnya ke HP. Terus ini tuh sebenarnya udah nggak perlu disetting-setting lagi. Cuma kalau misalnya suaranya belum masuk ya kalian mungkin diotak-atik aja gimana splitternya gitu. Cara tahu suaranya udah masuk ke HP atau belum itu kalian record dulu, terus kalian cek nih, ketok-ketok di sini. Nah, kalian lihat nggak waveformnya itu udah mulai naik turun. Kalian ketok di HP kalian, nggak ada suaranya. Karena kalau misalnya suaranya dari HP itu berarti dia waveformnya masih naik turun kalau misalnya HP-nya diketok-ketok. Tapi kalau misalnya udah, nah ini udah masuk nih berarti nih dari mikrofonnya gitu. Itu salah satu fungsi splitter ini ketika mikrofon ini butuh dimasukin ke HP kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian dengerin kualitas suaranya, gue langsung rekam nih ya. Langsung switch ke BM800 1 2 3. Cek 1 2, cek 1 2, cek 1 2, cek 1 2. Nah, ini kelemahannya adalah di sini nggak bisa diatur gimana volume dari suara kalian. Jadi kalian yang ngatur nih suara kalian sendiri. Cek 1 2, cek 1 2, cek 1 2, cek 1 2. Nah, gitu kira-kira suara dari HP tuh kayak gitu. Gua akan switch lagi ke clip on gua. 1 2 3. Cek 1 2, cek 1 2. Kedengeran? Cek 1 2, cek 1 2. Gua akan switch lagi ke BM800. Cek 1 2, 1 2 3. Cek 1 2, cek 1 2, cek 1 2, cek 1 2. Kira-kira begitu kualitas dari BM800 ketika dimasukin ke splitter dan dimasukin ke dalam HP gitu. Ini HP apa? Nah, ini HP-nya Xiaomi. Jadi kalau misalnya kalian mungkin punya HP yang lebih bagus, mungkin akan lebih bagus mungkin suaranya karena pasti akan mempengaruhi kualitas dari rekamannya gitu. Gua akan switch lagi ke clip on gua. 1 2 3. Jadi kurang lebih begitu bagaimana kualitas dari HP ketika kualitas dari BM800 ini dimasukkan ke dalam HP begitu. Oke, mungkin segitu aja kali ya kualitas dari splitter ini. Standar, mungkin standar ya, karena gue nggak bisa ngedenger. Kekurangannya adalah kita nggak bisa ngontrol langsung audio kita. Tapi kelebihannya adalah splitter ini efisien banget untuk dibawa kemana-mana. Jadi kalau misalnya kalian mungkin ngerasa gue perlu nih ada mikrofon kondenser yang gue bawa, tapi gue nggak pengen bawa laptop, gue nggak pengen bawa sound card, kalian pakai splitter. Kalian tinggal colokin di HP, udah bisa rekaman gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen nggak ribet, itu adalah salah satu cara gimana kalian bisa recording dengan mudah, simple dan efisien kayak gitu. Itu aja video dari gue Anggi Sugiarto. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen. Dan jangan lupa untuk kunjungi Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, dan juga website dari Japi Store. Apalagi Instagramnya, di follow. Bye.